Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. والصلاة والسلام والشرف والجزاء لله الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaikum raqiba.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Kami selaku khatib berwasiat usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sebelum saya sampaikan khutbah kali ini, saya bertanggung jawab untuk memberitahukan dan mengingatkan kepada para jamaah sekalian. Jadi mohon maaf, ada beberapa amalan yang akan menggugurkan sholat Jumat atau pahala Jumat. Ini kami sampaikan di awal. Kalau berbicara ngomong sudah barang tentu itu memang akan menggugurkan pahala sholat Jumat. Tapi di samping itu ada dua hal yang mungkin barangkali banyak orang yang belum tahu. Selain kita berbicara dan bergerak-gerak tanpa ada keperluan, kemudian yang kedua ini saya sampaikan, ketika khatib sedang berkhutbah, jangan sekali-kali kita menyilang-nyilang jari kanan dan kiri. Yang pertama, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan bertopang kaki, dengan bersedekap, dengan memeluk paha kedua-duanya di dada, itu juga sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung dalam khutbah ini kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Pada kesempatan ini kita sudah berada di bulan Sya'ban tanggal 1 1443 Hijriah. Artinya lebih kurang 1 bulan mendatang kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah dan sebagainya itu. Kemudian beberapa hari yang lalu kita sudah mengakhiri bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala yaitu memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Masjidil Haram kemudian ke Masjid Aqsa dan langsung naik ke Sidratul Muntaha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kembali ke dunia ini dengan memerintah sholat 1 hari 1 malam 24 jam adalah hanya 5 kali yang telah Allah perintahkan kepada umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kelanjutannya sebagai orang beriman adalah melaksanakan sholat yang sudah Allah tetapkan kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk kita semua. Maka sangat disayangkan sekali para hamba sekalian, apabila kita sudah mengetahui, sudah tahu bahwa sholat adalah hukumnya wajib, 1 hari siang dan malam 24 jam hanya 5 kali. Yang awalnya Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang sangat panjang mungkin kita pernah tahu, ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, bagaimana setelah kamu bertemu dengan Tuhanmu? Aku mendapatkan tugas sholat 50 kali. Kamu gak akan bisa, kata Nabi Musa, kembali kepada Allah. Akhirnya judulnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mendapatkan perintah Allah, sholat ada cuma 5 kali. Ini pun kadang-kadang kita orang beriman masih ada yang enggak melaksanakan sholat. Maka saya ingatkan, kami selaku khatib ya, berwasiat kepada para jamaah sekalian, yang 5 kali dalam 1 hari semalam kita sebagai orang yang beriman, yang sudah mengakui Allah sebagai Rabb kita, maka laksanakanlah sholat. Sangat rugi sekali kita sudah tahu hukumnya sholat wajib. Sholat itu adalah fardu ain yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian.
Kemudian ada salah satu ayat, salah satu surat maksud saya dalam surat Al-Muddatsir, yaitu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Di antaranya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini dua ayat sangat penting buat kita umat Islam. Ketika penduduk surga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu tidak melaksanakan sholat? Saya dulu tahu sholat hukumnya wajib, tapi saya meninggalkan sholat, saya tidak sholat. Inilah dia akan mendapatkan neraka Sakor. Neraka itu bertingkat-tingkat. Ada neraka jahanam buat orang-orang musyrik, orang kafir. Ada neraka jahim, ada kafir dan sebagainya. Termasuk neraka Sakor adalah Allah sediakan buat orang-orang yang tahu sholat hukumnya wajib tetapi meninggalkan. Itulah Allah sediakan neraka Sakor. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadirin sekalian, kita yang sudah melaksanakan ibadah sholat, jangan lupa, karena tadi sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang pokok. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, yaitu yang berasal dari Abdullah dan juga dari yang lainnya, di antaranya yang berasal diriwayatkan dari Bukhari atau Tabrani. Nabi SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salaha salaha sairu amalihi lahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Di dalam yang lain, inna awalu ma yuhasibu bihi abdul yaumal qiyamah, sampai selanjutnya sama dengan yang ini. Kata Rasulullah, yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama diperiksa dari seorang hamba satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada salatnya. Faman shalat sairu amalihi, barang siapa yang salatnya baik, maka amal-amal yang dilakukan oleh kita manusia akan ikut baik. Faman fasadat fasada sairu amalihi, barang siapa yang rusak salatnya, maka seluruh amalnya akan ikut rusak. Di dalam hadis lain ada tambahan, orang yang salatnya baik dia akan beruntung dan masuk surga. Orang yang salat tidak baik, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia akan menjadi rugi, bahkan dia akan mendapatkan neraka yang telah Allah sudah sediakan. Naudzubillah min dzalik. Kembali para hamba sekalian, sebagaimana hadis tadi, yang pertama-tama diperiksa oleh Allah adalah salatnya. Apabila salatnya kita baik, benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan beruntung, semua amalnya akan ikut baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis sekalian, lantas bagaimana ketika kita akan melaksanakan sholat? Dan jangan lupa, sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW, apabila kita akan melaksanakan sholat, hendaklah bersuci. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza kumtu ila sholati fasbigil wudu. Apabila kamu akan melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Ada dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yaitu tentang wudu juga hampir sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai selanjutnya sampai akhir ayat, agak panjang ayat ini. Yang intinya kata Rasulullah dan kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita akan melaksanakan sholat, sempurnakanlah wudu. Apabila kita berwudu juga tidak sempurna, sangat disayangkan, maka sholat itu juga tidak sempurna. Maka marilah kita berwudu apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini memang harus dikaji dalam setiap majelis-majelis talim, perlu disampaikan masalah sholat. Mungkin dalam kesempatan ini, karena saya memang jauh dari sini, ya, maka saya sampaikan, mengingatkan kepada para jamaah sekalian. Yang pertama tentang wudu tadi. Saya banyak melihat kaum muslimin cara wudunya seperti banyak yang tidak pas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Contoh barangkali kita sudah sama-sama paham, berwudu yang pertama membasuh tangan 3 kali, kemudian ke kumur 3 kali,
Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian menghirup air ke hidung. Kemudian kita keluarkan. Kemudian membasuh muka, membasuh tangan 3 kali. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah yang paling penting adalah ketika mengusap kepala. Wamsau birusikum. Sapulah kepala kamu. Maaf, ini memang tidak layak disampaikan di khutbah ini, tapi saya sampaikan. Mengusap kepala sebagaimana dalam sebuah ayat begini kurang lebih. Mengusap kepala wamsau birusikum, itu mengusap kepala, menyapu kepala, kemudian kita kembalikan lagi, ya, kemudian kuping. Itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang Allah muliakan, ini salah satu adalah berwudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tata cara salat. Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kita melaksanakan salat, kita mengerjakan salat. Nah, seperti apakah salat kita? Sebagaimana hadis tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Dari mulai takbir, ya, ini juga takbir. Takbir yang dicontohkan Nabi adalah kedua telapak tangan menghadap kiblat dan kedua punggung kanan dan kiri menghadap ke bahu. Atau yang kedua boleh dengan sejajar dengan telinga. Nah, jadi Allahu Akbar, tangan di atas dada sampai akhir. Yang pertama sholat takbir ihram diakhiri dengan salam. Nah, ketika kita melaksanakan sholat ini, mari yuk kita sama-sama melaksanakan sholat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya kita sholat seumur hidup tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka ini akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan khutbah yang kedua kami lengkapi dan kami simpulkan. Dalam khutbah yang pertama kami sampaikan bahwa setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke dunia dengan membawa perintah solat kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Satu hari 24 jam di Indonesia adalah cuma hanya 5 kali yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Kita jaga solat ini. Mari kita sama-sama menjaga solat. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu, jagalah sholatmu, semua sholat-sholatmu, dan sholat wusta, itu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat itu karena tetap continue dalam melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mari kita jaga sholat karena ini merupakan salah satu kewajiban buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan sholat, yuk kita sama-sama menyempurnakan wudu. Yang pertama tadi saya sampaikan membasuh tangan, kemudian juga mulut, muka, kemudian yang paling kita perhatikan adalah mengusap kepala. Semua kepala harus kita usap kena air wudu. Kemudian sampai kepada kaki. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, marilah kita melaksanakan sholat seperti apa yang dirasabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud sampai salam sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti apabila kita menghadap Allah diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan melaksanakan sholat yang sempurna, nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dengan surga Firdaus yang telah Allah janjikan kepada orang yang beriman. Akhirnya
Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa rukwana wa sujudana wa tabudana wa qiraatana wa taubatana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.